Jadi seorang sahabat baru saja bertemu saya hari ini. Lalu dia bertanya, Kang Agi, kemana aja? Kok medsosnya nggak pernah aktif? Kayaknya nggak pernah posting lagi ya. Iya, kalau dipikir-pikir kayaknya udah ada sekitar 1 tahun ya saya nggak mengupload apapun gitu ya di media sosial, baik di feed Instagram ataupun video baru di YouTube gitu ya. Dan itu sebetulnya ada alasannya. Dan gimana rasanya setahun tanpa membaca sama sekali, tanpa posting, tanpa menjadi content creator? Ini dia jawabannya. Yuk kita bahas sama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan rasanya saya sangat rindu sekali untuk membicarakan opening itu ya. Karena itu adalah gaya khas saya ketika membuka video di YouTube. Entah kenapa hari ini saya pengen banget untuk bikin satu buah video. Dan kayaknya untuk permulaan comeback gitu ya. Mudah-mudahan saya pengen berbagi cerita bagaimana rasanya 1 tahun ini tanpa buku sama sekali. Jadi sebuah pengakuan dulu ya ini teman-teman. Saya sekitar 1 tahun terakhir ini memang teralihkan fokusnya ke berbagai bidang. Pertama ke pekerjaan. Jadi saya kan sekarang udah mulai belajar di sekolah ya. Jadi maksudnya sebagai pengajar saya mulai mengajar di sekolah full time dari pagi sampai sore. Dan itu pun ketika dulu banyak sekali tuntutan untuk membuat video pembelajaran gitu ya sebagai penunjang pembelajaran, dan itu sungguh sangat menyita waktu. Jadi untuk nyari waktu kosong untuk membaca itu kayaknya dikit banget gitu, hampir nggak ada kalau tidak mau diluangkan benar-benar gitu ya. Dan yang kedua, saya ngerasa lagi jenuh gitu ya, lagi bosen untuk ngebaca, dan nggak tahu kayak pengen lari aja gitu, pengen main game, pengen jalan-jalan, pengen ngobrol, pengen ketemu orang. Jadi tanpa bacaan gitu ya, tanpa pusing mikirin hari ini mau upload apa, mau bikin konten apa dan sebagainya. Dan akhirnya nggak tahu kenapa gitu ya, nggak tahu gimana caranya, selama 1 tahun ini saya selalu bawa buku kemana-mana tapi nggak pernah disentuh, nggak pernah dibaca. Nah mungkin banyak juga ya tipe-tipe orang kayak gini, yang dia tuh awalnya senang baca tapi tiba-tiba kayak ada rasa jenuh, kayak males gitu ya, kayak bosen gitu ya. Dan ya kalian tau lah namanya, ketika kita bosan dengan sesuatu mungkin kita perlu jeda supaya kita akan merindukan kembali kehadiran sesuatu tersebut di kemudian waktu. Nah itulah yang mungkin saya memutuskan untuk break sementara dengan buku. Rasanya gimana setahun tanpa buku? Rasanya bosen jelas ya, karena saya melepaskan sesuatu yang sudah bertahun-tahun itu berada bersama saya, mendampingi saya, berjuang dengan saya, menjadi bahan bakar saya dalam inspirasi setiap tulisan dan sebagainya. Nah jadi setahun ini memang hampa sih rasanya, saya akui rasanya hampa. Biasanya dapat banyak asupan gitu ya dari bacaan, banyak asupan dari berbagai kalimat, berbagai cerita gitu. Ketika itu tidak ada, rasanya kosong gitu. Kita kayak seperti robot gitu yang menjalani hari sebagaimana program yang dibuat. Jadi sehari-hari memang ya udah rutinitas saya kayak gitu aja, bangun, siap-siap, makan, berangkat, terus ngajar, pulang, istirahat, main, kemudian istirahat lagi, tidur, dan begitu seterusnya, berulang-ulang bertahun-tahun. Ya, di satu sisi memang banyak sekali ujian juga ya di rumah gitu.
karena ketika sudah pindah rumah, pindah kosan tepatnya, ada banyak kejadian yang saya alami di tempat tinggal baru, mulai dari perjuangan cinta yang kandas, kemudian juga saya baru saja ditinggalkan oleh ayah sebulan yang lalu, hampir 2 bulan sih kalau sekarangnya tepatnya. Dan sedikit banyak itu mengubah diri saya sih. Saya butuh waktu gitu ya untuk healing. Dan ya di satu titik saya rindu sekali dengan kegiatan seperti ini. Bagaimana saya bisa berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi inspirasi, berbagi bacaan di YouTube ini. Makanya saya memutuskan kayaknya sudah saatnya untuk kembali. Nah, yang kedua, alasan saya kenapa nggak baca dan nggak posting sama sekali adalah karena saya lagi capek. Dalam arti saya tuh capek untuk mengedit gitu ya. Jadi kadang-kadang sebelum membuat suatu video, saya kan suka kepikiran ya, pengen bikin konsep video tertentu, pengen bikin tantangan lah ke diri sendiri ya. Kalau biasanya cuma bikin video kayak gini, gimana kalau kita coba bikin video yang gini dan seterusnya. Dan ketika memikirkan konsep kayak gitu, saya sudah memikirkan ya gimana capeknya gitu ya, gimana persiapannya, berapa waktu yang harus saya lakukan. Dan nggak tahu kenapa, karena mungkin juga kebanyakan ngedit video di sekolah, jadi saya jenuh gitu dengan editing. Saya capek gitu untuk mengedit hal-hal lain gitu ya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk udah aja break dulu aja lah gitu. Nah, di sini saya ingat sama satu nasihat dari panutan saya. Seperti biasa, kalau teman-teman mengikuti channel ini, kalian pasti tahu bahwa nama beliau ini sering sekali disebut. Dan di sini saya kutip lagi. Ini inspirasi dari Bang Panji Pragiwaksono. Dan beliau pernah bilang, kalau misalkan sesuatu itu menghalangi dirimu untuk produktif, maka tinggalkanlah sesuatu itu. Maksudnya dalam arti gini, beliau itu kan kalau Bang Panji kasusnya adalah beliau itu bisa produktif mengupload video tiap hari karena memang konsep video beliau itu simple. Taruh kamera di depan, ngobrol, upload, selesai gitu. Jadi editing juga hampir nggak ada sebetulnya di video-video beliau. Mana videonya panjang-panjang kan, ngobrol, monolog dan seterusnya. Jadi menurut beliau, daripada ngedit capek-capek terus kontenmu nggak jadi-jadi, udah aja mending bikin konten sederhana yang penting konsisten gitu. Daripada satu buah video masterpiece tapi dibikinnya setahun sekali, mending bikin video biasa aja tapi konsisten dan itu upload tiap hari gitu ya, kurang lebih gitulah. Ini konteksnya untuk kasus video biasa mungkin ya. Kalau film dan sebagainya itu kan mungkin beda lagi. Nah, jadi yang jelas mungkin saya mau coba kayak gitu dulu untuk sementara ini, untuk membiasakan kembali ngobrol di depan kamera, untuk membiasakan kembali berbicara gitu ya, dan ya sebagainya gitu. Nah, jadi mohon maaf juga kalau misalkan teman-teman ngelihat video ini minim editing, bahkan mungkin ada beberapa video yang nanti nggak akan diedit sama sekali. Ya seperti itulah keadaannya. Jadi saya juga di sini nyoba nyari tempat gitu ya. Saya sebetulnya pengen nyari tempat yang agak sepi tapi pemandangannya asik. Tapi setelah pulang dari kondangan saya nggak ketemu tempat kayak gitu. Dan di sini saya kebetulan habis sholat di Masjid Salman ITB. Di sampingnya itu ada Taman Ganesha dan disinilah saya. Kebetulan di sini nggak terlalu rame. Di sana ada sih yang beberapa orang berkegiatan tapi tidak mengganggu in-frame kita. Mungkin tadi teman-teman ada ngedengar lalu lalang motor, ya udahlah ya. Mohon dimaklumi saja. Mudah-mudahan tetap bisa menangkap inti dari video ini apa adanya gitu. Lalu pertanyaannya sekarang, setelah vakum 1 tahun gak baca buku sama sekali, gimana cara saya untuk comeback? Nah, kemarin saya baru banget menyelesaikan satu buah buku. Judulnya adalah Kimi no Na wa, Your Name, Namamu, karya Makoto Shinkai.
Itu adalah sebuah novel dari penerbit Haru yang diterjemahkan langsung dari versi bahasa Jepangnya. Buku ini juga sebetulnya adalah novel adaptasi dari sebuah film animasi. Teman-teman bisa coba kepoin ya, cari filmnya, karena menurut saya itu bagus banget. Filmnya, bukunya itu saling melengkapi. Mungkin nanti saya juga akan coba buat reviewnya. Tapi yang jelas buku itu berhasil memecahkan reading slam saya selama 1 tahun ini. Kenapa? Karena menurut saya, pertama, saya tuh emang suka Jepang. Jadi segala hal yang berhubungan dengan Jepang itu pasti saya suka. Kedua, anak-anak di sekolah saya itu ternyata senang banget sama cerita ini. Jadi begitu saya bilang punya novel Kimi no Na wa, mereka langsung, wah Pak, pinjem dong gitu. Wah, itu jadi kayak menyenangkan sekali ya kalau kita punya satu topik untuk dibahas sama anak-anak gitu. Akhirnya ada motivasi itu, bahwa itu adalah sesuatu yang saya butuhkan sekarang. Dan yang ketiga, dari sisi penulisan dan dari sisi layout itu Kimi no Na wa itu ringan banget. Menurut saya sih karena fontnya juga cukup besar, kemudian juga ceritanya ringan, seru juga, dan saya juga ngebandingin sama filmnya, dan itu jadi banyak bagian-bagian nostalgia yang tanpa sadar saya jadi cepet gitu ngebacanya karena udah kebayang scene per scene-nya. Akhirnya novel itu saya habiskan gak nyampe 1 hari, cuma beberapa jam aja. Sebetulnya kalau dihitung 1 kali duduk ya 1 kali duduk sih. Itu novel itu benar-benar saya tuntaskan 1 kali duduk. Jadi teman-teman bisa juga coba untuk membacanya kalau memang penasaran dengan ceritanya. Tapi yang jelas poin penting di sini untuk mengobati reading slam kalian, yang pertama kalian itu bisa cari bacaan yang kalian butuhkan gitu. Jadi kalau misalkan kalian sekarang lagi mau tes CPNS, berarti ya kalian mungkin lagi butuh buku-buku CPNS. Kalian akan cepat tuh mungkin ya untuk ngebaca soal-soalnya, untuk mengerjakan soal-soalnya, dan mencari cara-cara cepat untuk mengerjakannya. Kalau kalian lagi sekarang kan mau masuk bulan puasa ya, dan kalian pengen nyari bacaan-bacaan religi untuk persiapan kalian menghadapi bulan Ramadan. Nah itu juga saya yakin bacaannya akan lebih cepat gitu, karena kita persiapan Ramadan tinggal sebulan lagi. Jadi ketika kalian mencari buku-buku yang berkaitan itu untuk persiapan menghadapi Ramadan, pasti akan lebih cepat untuk menyelesaikannya. Lalu selain buku yang dibutuhkan, kalian juga bisa cari buku-buku yang kalian suka. Kalian bisa mencari buku-buku karya penulis favorit kalian, karena kalian pasti udah suka dengan gaya penulisan beliau. Jadi otomatis buku-buku itu pasti akan lebih cepat selesai. Nggak mesti buku-buku baru, tapi kalau kalian mau coba baca ulang buku-buku lama pun itu nggak masalah. Karena dulu juga saya kalau misalkan udah mentok untuk baca gitu ya, udah bosen, saya pasti balik lagi ke komik. Apalagi komik favorit saya adalah Aishiro Ninjuichi, Ice Shield 21. Nah itu ketika baca komik Ice Shield, terus juga Dandoh ya, komik golf gitu, itu biasanya suka membangkitkan saya kembali untuk ngebaca gitu. Jadi semangat bacanya itu pasti balik lagi karena udah seneng gitu, karena udah ketemu dengan buku-buku yang saya suka. Lalu yang ketiga juga teman-teman, kalau misalkan mau mengobati reading slam, jangan cari bacaan-bacaan yang terlalu berat dulu gitu. Jadi cari yang ringan, cari yang tipis, yang temanya bisa kalian pahami, yang kalian suka gitu. Itu akan lebih membantu untuk mengobati penyakit mentok baca kalian. Lalu selanjutnya juga ini mungkin salah satu tipsnya juga, kalian gak masalah untuk selingkuh dari bacaan kalian sekarang ya. Jadi kalau kalian misalkan lagi baca suatu buku terus mentok, kayaknya buku ini susah banget dipahami, kok kayaknya saya udah berbulan-bulan megang buku ini tapi gak beres-beres, ya udah selingkuh aja dulu. Selingkuh bacaan itu gak dosa kok. Kalau selingkuh hubungan itu baru dosa.
Jadi kalau selingkuh bacaan, di tengah-tengah kalian misalkan buku pertama ini baru sampai bab 5, ya udah stop dulu, simpen dulu, kita ambil buku bacaan lain dan selesaikan itu dulu, nggak apa-apa. Bahkan ada tipe teman saya yang 2 orang ya. Yang pertama itu dia senang bacanya lompat-lompat, jadi ya kayak kutu lompat bacaan ya. Dia baru baca buku ini selesai 3 bab, bosan, dia lompat ke buku selanjutnya, bosan lagi, dia lompat lagi cari buku bacaan lain, dan begitu seterusnya sampai dia ketemu buku bacaan yang paling dia suka atau yang dia membuat dia betah untuk membacanya. Yang kedua, ada tipe orang yang dia itu baca berbagai buku sekaligus secara bersamaan. Jadi misalkan dia baca 2 buku, 1 fiksi, 1 non fiksi, ya udah, jadi yang ini misalkan baca pagi-pagi, yang ini baca malam-malam, atau yang ini dibaca kalau misalkan lagi mau pergi ke kampus atau mau pergi bekerja, yang ini kalau pas pulangnya. Jadi tergantung moodnya lah gitu. Kalau moodnya lagi pengen baca yang non fiksi ya dia ambil non fiksi, kalau pengen yang fiksi ya dia ambil yang fiksi. Atau kalau misalkan dia lagi sibuk banget dan waktunya nggak banyak, biasanya kan non fiksi itu cepat selesai, jadi bisa baca non fiksi duluan. Tapi kalau butuh waktu yang lebih santai, dia baru ngambil buku bacaan yang fiksi. Ya itu mungkin ya sekelumit pengalaman saya. Kalau teman-teman gimana nih pengalamannya ketika menemui reading slump? Obat apa yang kalian pakai untuk mengobatinya, dan gimana rasanya untuk kalian yang sudah LDR sama buku cukup lama? Mungkin bisa sharing ya, bisa cerita-cerita di kolom komentar. Aduh, yalah, capek juga ya ngomong terus-terusan. Ya, karena saya kayaknya butuh minum sekarang dan udah mau asar, jadi video ini mungkin cukup sampai di sini. Hatur nuhun untuk semuanya yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-temanmu yang sekiranya membutuhkan. Hatur nuhun dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.